Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Diogusta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pemeriksaan. Nah, untuk yang pertama nanti penjelasannya yaitu ada tingkat sesak nafas. Lalu yang kedua ada 6 minutes walking test. Itu nanti saya menjelaskan mulai dari persiapan alat-alat dan sebagainya nanti sampai saya menjelaskan untuk prosedurnya ke pasien. Nanti terus yang ketiga ada spirometri, nanti cara mengecek untuk penggunaan spirometrinya. Oke, lanjut aja langsung ke videonya guys. Ya oke, di sini saya sudah bersama pasiennya. Ya, namanya siapa ya Mbak? Mbak Rara. Oh iya, oke. Nah, umurnya? Umur saya 35 tahun. Oh iya, oke. Nah, di sini nanti ada 3 penjelasan ya Mbak ya. Saya nanti di sini akan sedikitnya memberikan info aja. Nah, yang pertama di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pernapasan khususnya pada sesak nafas. Nah, sesak nafas sendiri ini derajatnya nanti ada 4 derajat, yaitu ada derajat yang ringan, lalu ada derajat yang sedang, lalu ada derajat yang berat, dan derajat yang sangat berat. Nah, nanti untuk pemeriksaannya sendiri seperti menggunakan form atau nanti ada penjelasannya, saya jelaskan aja. Nah, nanti mbaknya di antara itu biasanya merasakannya di sebelah di bagian yang mana gitu, antara 1, 2, 3, 4 ada nomor. Nah, oke, langsung lanjut aja ya Mbak ya. Nah, untuk yang pertama ini derajatnya masih derajat 0 dan nilainya juga masih 0, sama aja nggak ada nilainya, yaitu tak terganggu oleh sesak nafas saat bergegas waktu berjalan atau sedikit mendaki. Jalan sih enggak ya, masih aman ya berarti ya Mbak ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya, nah ini untuk yang poin 1 atau derajatnya bisa dikatakan ringan. Nah, untuk yang ringan sendiri yaitu terganggu oleh sesak nafas itu saat bergegas waktu berjalan atau sedikit mendaki. Ini jalannya sedikit mendaki dan mungkin butuh waktu yang lebih cepat gitu kan. Enggak ya, berarti masih kuat untuk mendaki sedikit ya, jalan-jalan sedikit. Oke. Lalu ini untuk yang derajat yang kedua ya Mbak ya. Untuk derajat yang kedua itu ini dikatakan sedang, yaitu jalannya lebih lambat dari orang yang seumuran sama mbaknya. Nah, karena adanya sesak itu dan harus berhenti untuk mengambil nafas saat jalan itu. enggak sih kayaknya. Enggak ya. Oh berarti maksudnya mungkin mbaknya mau satu tujuan ke sama-sama temennya gitu, ke atas gitu, memang lebih tinggi tempatnya, tapi mbaknya masih bisa menyaingi juga ya, sama berarti ya. Nah, terus ini yang termasuk derajat berat Mbak. Ini derajat berat itu nilainya 3. Kalau tadi kan 2, sekarang yang nilainya 3 itu berhenti untuk bernapas setelah jalan sekitar 100 yard. Nah, itu atau setelah berjalan beberapa menit pada ketinggian yang tetap. Jadi tingginya sebenarnya nggak tinggi banget, tapi mbaknya itu harus sampai berhenti gitu. Kalau jalan jauh banget sih saya juga capek. Kalau jalan jauh banget. Tapi kalau yang jalan tinggi itu masih lumayan bisa ya Pak ya, nggak ada berhentinya. Oh iya, oke. Sesaknya. Nah ini lalu selanjutnya yang derajat yang sangat berat, atau biasanya nilainya yaitu 5, 4. Nah, iya. Terus untuk yang derajat yang paling parah itu tadi yaitu terlampau sesak, nanti rasanya itu sesak banget, dan untuk keluar rumah, jadi untuk keluar rumah pun waktu mau jalan pun sudah sangat sesak gitu, atau mungkin saat memakai pakaian gitu atau melepas pakaian mungkin sampai gerakannya sesak banget bisa gerak cuma gitu. kalau jalan jauh aja itu rasanya sesak. Jadi kalau memang jalan jauh aja ya. Ya, oke. Tadi saya sudah menanyakan sedikit-sedikit ya Mbak ya. Kalau menurut saya untuk dari Mbaknya sendiri mungkin lebih ke angka 3 ya, mungkin agak berat juga, karena untuk perjalanannya pun Mbaknya masih sering sesak gitu kan, sesak kalau perjalanan jauh gitu kan. Iya. Ya, oke. Ya, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kedua ya Mbak ya. Yang kedua yaitu namanya 6 minutes walking test. Itu seperti tes selama 6 menit, perjalanan selama 6 menit. Nah, di sini nanti saya akan menyiapkan barang-barangnya dulu ya Mbak ya. Peralatannya nanti seperti pengukur jarak, jadi untuk mengetahui jarak yang ditempuh. Terus selanjutnya kon atau tanda untuk bisa untuk belok atau mungkin untuk berputar nanti saat mbaknya melakukan tes itu. Terus nanti saya sediakan kursi juga, mungkin takutnya banyak kelelahan gitu, kecapean kan. Dan terus saya stopwatch juga untuk mengukur waktunya sudah berapa lama.
apa sudah sampai 6 menit atau belum. Nah terus selanjutnya saya nanti mungkin juga akan mempersiapkan tensi atau ya seperti apa namanya, stetoskop atau apa untuk mengecek nanti takutnya ada apa namanya penumpukan apa gitu cairan. Nah terus nanti saya juga ya mungkin bisa di lapangan aja nanti ya Mbak ya, supaya lebih luas juga kan. Nah oke, terus nanti persiapan dari Mbaknya mungkin bisa apa, pakaiannya mungkin pakaian nyaman gitu ya Mbak ya. Pakaian yang nyaman yang sekiranya mungkin bisa meresap keringat juga gitu kan, jadi nggak begitu basah atau sumuk gitu. Nah dan siapkan juga mungkin alas kaki yang enak gitu, kayak sepatunya mungkin pakai sepatu yang biasa untuk olahraga gitu kan, lebih nyaman dipakai daripada memakai sendal mungkin kan. Nah terus mungkin ini bisa misalnya Mbaknya mungkin mengonsumsi obat apa gitu ya nggak masalah sih, tetap dilanjutkan aja nggak apa-apa kalau misalnya memang apa masih dalam fase mungkin pemulihan gitu kan, obatnya nggak masalah. Dan ngapa kalau bisa Mbaknya habis kerja atau enggak ya? Enggak sih. Oh enggak ya. Nah ya soalnya kalau habis kerja itu biasanya berpengaruh sih Mbak, kan biasanya lebih cepat capek gitu kan, karena mungkin Mbaknya habis kerja terus kita langsung melakukan tes aja nanti malah Mbaknya yang kecapean gitu. Nah oke, itu untuk pelaksanaannya ya Mbak ya. Nah nanti untuk pelaksanaannya itu yang penting Mbaknya itu berjalan secepatnya, melakukan perjalanan itu secepatnya, tapi bukan berlari Mbak. Jadi bukan kayak kita kejar-kejaran waktu 6 menit harus apa jaraknya harus jauh gitu, nggak harus gitu. Yang penting ini jalan, tetap jalan secepatnya. Nah nanti terus yang dari tanda awal nanti saya kasih kon, nah terus nanti ke akhir ke batas yang kon saya kasih lagi nanti. Nah itu Mbaknya memutarin itu konnya tadi selama dan berjalan selama 6 menit itu tadi, jadi muter terus balik lagi selama 6 menit itu. Nah nanti jika misalnya Mbaknya memang kelelahan atau mungkin ada rasa pusing, nanti bisa untuk istirahat dulu Mbak. Jadi nggak terpaku langsung langsung sampai 6 menit harus jalan terus, enggak. Jadi kalau misalnya capek ya memang apa tetap dilakukan, tetap dihitung nanti sama saya waktunya, cuman Mbaknya tetap harus istirahat kan. Nah nanti apa misalnya tiap 1 menit berjalan, misalnya saya nanti sudah ini sudah 1 menit kan, nah nanti apa saya kasih tahu ke Mbaknya, misalnya kan ini kan memang harus 6 menit, nah nanti misalnya ini sudah 5 menit Mbak, ini sudah 4 menit Mbak gitu. Jadi nanti sama saya lihat Mbaknya masih kelelahan atau masih bisa lanjut gitu kan. Nah nanti juga saya mungkin bisa juga menyiapkan apa namanya kayak saturasi oksigen, atau mungkin saya bawa tens juga nggak apa-apa nanti supaya lebih aman, takutnya Mbaknya tiba-tiba pusing apa pingsan gitu kan, kecapean gitu kan. Nah nanti juga sebelum melakukan tes ini nanti saya cek dulu tekanan darahnya, nanti setelah dilakukan pun nanti saya cek juga sama saturasi oksigennya supaya Mbaknya tetap apa ya tidak sesek yang tidak terlihat banget gitu lah, bisa dicek gitu kan. Nah nanti setelah apa semuanya udah dilakuin, terus nanti saya cek juga saturasi sama tensinya dan sebagainya, itu baru nanti ada penilaiannya Mbak. Penilaiannya itu nanti tergantung dari waktu dan dari Mbaknya sendiri tadi kelelahan atau enggak. Nah untuk penilaiannya sendiri nanti yaitu cara menilainya yaitu hasil pengukuran tadi dibagi jarak yang sudah ditempuh sama Mbaknya tadi. Nah nanti nilainya itu bisa dikonversi ke nilai VO2 max dan bisa dikonversikannya lagi ke nilai metabolik ekuivalen atau bisa kita ngomong match gitu. Nah, untuk penyakit jantung sendiri nanti untuk VO2 max nya yaitu hitungannya 0,03 dikali jaraknya yang per meter tadi plus 3,98. Nah untuk max nya sendiri nanti sama dengan berarti VO2 max dibagi 3,5. Nah terus untuk penyakit parunya, kalau misalnya ada penyakit paru, VO2 max nya berarti 0,006 kali dikali jarak yang per meter tadi plusnya 7,38. Nah nanti untuk max nya masih sama yaitu VO2 max dibagi 3,5. Nah terus untuk cara lainnya sendiri juga bisa dihitungnya VO2 max nya, yaitu bisa di 0,06 dikali 6 minutes walking testnya tadi hasilnya, terus dikurangin, nah itu bisa 0,104 dikali usia, nah terus ditambah lagi 0,052 dikali berat badan ditambah 2,9. Nah untuk max-nya masih sama yaitu VO2 max dibagi 3,5. Ya oke. Selanjutnya ini nanti ada pemeriksaan juga menggunakan alat ya Mbak ya.
alatnya itu namanya spirometri. Nah, untuk alatnya spirometri itu namanya, untuk alatnya itu seperti ini Mbak. Nah, nanti apa untuk tata caranya ya, nanti Mbaknya ini dimasukkan dulu nanti ke mulutnya Mbaknya. Nah, nanti Mbaknya itu apa namanya, menarik nafas dulu kencang-kencang, nanti ditahan berapa detik, terus dihembuskan juga kuat-kuat gitu. Narik nafas dalam, buangnya sekuat-kuatnya. Nah, nanti ada juga alatnya yaitu ini Mbak. Nah, ini tuh namanya seperti penjepit, dan nanti penjepitnya ini nanti saya taruh di bagian hidung ini. Nah, bagian hidung. Nah, terus setelah itu Mbaknya dimasukin ke sungkupnya ini. Nah, setelah dimasukin sungkupnya Mbaknya apa namanya, tarik nafas dalam dan beberapa detik terus dikeluarkan. Tarik, yuk ya. Oke ya. Mbak mau dicoba sekarang nggak Mbak? Ya. Ini di sini ya. Jadi di situ pasang dulu. Biar Mbaknya juga yang masang, yang ketinggian. Nah, oke. Ya, coba dimulai Mbak. Ya, tarik nafas. Ya. Nah, coba sekali lagi Mbak. Oke. Sekali lagi. Oh ya, oke, sip. Gitu ya Mbak ya. Nah, iya. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.